Yang saya hormati Ibu Vespa Krisnawati, Kepala Bagian Tata Usaha sekaligus mentor saya dalam aktualisasi ini. Yang saya hormati Bapak Hanif Fahridan, Kepala Bidang Layanan Pengembangan Usaha. Dan yang saya hormati Bapak Ananta Satya Berita, Kepala Bidang Program Siaran. Dan yang saya banggakan teman-teman semua. Pada hari ini saya akan mensosialisasikan hasil aktualisasi saya dengan judul Digitalisasi Arsip SPD dengan penyimpanan mega di LPP RRI Tanjung Pinang. Untuk tidak memperpanjang waktu, marilah kita saksikan hasil aktualisasi saya dalam bentuk video berikut ini. Kinerja di LPP RRI Tanjung Pinang yang memproses berkas keuangan seperti pengarsipan SPD masih belum efektif dan efisien karena masih menggunakan sistem manual. Proses manual semacam ini sangat menyulitkan bagian tata usaha dalam hal pencarian berkas-berkas SPD yang dibutuhkan. Kemudian, dokumen-dokumen ini juga sangat rentan untuk rusak, robek, dan bahkan hilang apabila tidak dikelola dengan benar. Dengan adanya sistem digitalisasi ini, maka akan mengurangi penumpukan kertas dan juga dapat menghemat waktu dalam pencarian data karena akan disimpan dalam bentuk file sesuai nama, bulan, dan tahun pada dokumen SPD tersebut. Dengan begitu, maka penulis tertarik mengambil pemecahan permasalahan dengan judul Digitalisasi Dokumen SPD dengan penyimpanan mega di LPP RRI Tanjung Pinang tahun 2022. Kegiatan pertama yaitu melakukan konsultasi bersama atasan terkait digitalisasi dokumen arsip SPD. Sebelum memulai konsultasi, saya meminta izin dan menentukan jadwal konsultasi dengan mentor. Pada kegiatan pertama ini bermanfaat untuk memperoleh arahan dan masukan sehingga kegiatan aktualisasi yang saya jalankan berjalan dengan lancar. Kegiatan kedua mengumpulkan arsip SPD LPP RRI Tanjung Pinang. Kegiatan ini saya awali dengan melakukan komunikasi bersama senior di bagian tata usaha dan bagian lainnya agar pengumpulan dokumen SPD dapat dilakukan dengan lengkap. Setelah melakukan komunikasi bersama senior, saya melakukan pengumpulan arsip SPD dimulai dari bulan Januari, Februari, Maret, dan April 2022. Setelah dokumen SPD terkumpul berdasarkan bulan, selanjutnya saya memeriksa kelengkapan lembar SPD seperti kwitansi, lampiran kwitansi, SPBY, dan dokumen lainnya. Ketika memulihkan dokumen SPD yang ada, saya tidak lupa menandai dokumen yang belum lengkap. Hal tersebut dilakukan agar kelengkapan dokumen SPD dapat dilaksanakan, seperti melakukan kelengkapan tanda tangan pada dokumen SPD. Sehingga apabila terdapat pemeriksaan oleh tim seperti SPI, semua dokumen yang ada sudah lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak hanya melengkapi tanda tangan, saya juga melakukan pencetakan dokumen SPD yang belum lengkap serta melakukan pencarian dokumen lain yang masih tercecer.
melakukan pengecapan dokumen SPJ yang sudah ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen sebagai bentuk barang atau pekerjaan tersebut telah diterima atau diselesaikan dengan lengkap. Kegiatan ketiga, melaksanakan digitalisasi arsip berkas SPJ. Di tahapan ini, saya melakukan scanning file SPJ yang sudah lengkap, di mana hasil scanning tersebut saya periksa kembali dengan teliti agar hasil scanning file SPJ dapat terbaca dengan jelas, sehingga pemanfaatan hasil scan tersebut dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Setelah melakukan scan file SPJ, maka terdapatlah file SPJ di mana file tersebut berisikan nomor SPJ berdasarkan IPA. Dikarenakan hasil scan berformat gambar, maka untuk selanjutnya saya melakukan konversi format gambar ke PDF. Dengan melakukan convert ini, maka hasil dari ukuran PDF tidak terlalu besar sehingga dapat menghemat ruang penyimpanan digital yang ada. Pada kegiatan ketiga ini, terdapatnya output yaitu hasil arsip SPJ yang sudah berformat PDF, di mana hasil yang berformat PDF ini yang akan disimpan di dalam penyimpanan digital yang ada. Kegiatan keempat, menata dokumen arsip SPJ digital ke dalam penyimpanan Mega dan menghubungkannya dengan spreadsheet. Memilih Mega karena penyimpanan digital ini berfokus pada keamanan data dan juga mengikuti 4 pilar hubungan transformasi digital yang disusun oleh Kominfo. Salah satunya yaitu digital safety, di mana kemampuan untuk mengenali, menerapkan, serta meningkatkan kesadaran perlindungan keamanan digital. Keamanan Mega ini menggunakan enkripsi end-to-end yang membuat keamanan data semakin bagus, di mana pihak Mega pun tidak mengetahui apa yang diunggah dan tidak dapat mengidentifikasi file yang ada. Ini merupakan tampilan awal Mega, di mana dalam pembuatan akun baru mendapatkan penyimpanan gratis hingga 20 GB. Di sini terlihat di mana sudah teruploadnya file SPJ dalam penyimpanan Mega. File yang diberi nomor secara otomatis berurutan sesuai dengan angka yang kami cek. Di sini saya akan menghubungkan berkas yang tersimpan di Mega dengan spreadsheet agar lebih mempermudah melihat data yang sudah diupload di Mega. Di set ini terdapat kolom tanggal, nomor urut tanda bukti, uraian, saldo, dan dokumen SPJ. Menghubungkan spreadsheet dengan penyimpanan Mega dimulai dari mengambil link dokumen di penyimpanan Mega, lalu memindahkan link tersebut ke spreadsheet yang sudah dibuat. Dengan begitu, kita dapat melihat rincian data sekaligus terdapatnya data digital yang sudah terhubung. Dengan adanya spreadsheet ini, memudahkan dalam melihat rincian data serta kelengkapan data yang ada karena sudah terdapat nomor SPJ yang mana apabila terdapat dokumen yang belum terunggah dapat terlihat jelas di sini, sehingga dapat mempercepat pencarian dokumen SPJ tanpa perlu mencari berkas satu persatu. Kegiatan kelima, menyampaikan hasil final arsip SPJ digital pada Kepala Bagian Tata Usaha. Melaporkan hasil kerja SPJ kepada Kepala Bagian Tata Usaha yaitu Ibu Vespa Krisnawati SPD MSI, sekaligus mentor yang selalu membimbing dan mengarahkan saya demi terlaksananya kelancaran pengasipan digital SPJ yang saya lakukan. Di sini saya memperlihatkan hasil pelaksanaan arsip SPJ yang sudah jadi dan melakukan penjelasan pada cara penggunaan arsip SPJ digital yang sudah saya hubungkan dengan spreadsheet, sehingga terdapatnya penjelasan cara penggunaan arsip SPJ digital yang telah dibuat. Dengan begitu, penerapan arsip SPJ digital dapat digunakan untuk keperluan yang dibutuhkan. Di sini saya juga mendapatkan masukan dari Kepala Bagian Tata Usaha terkait arsip SPJ digital untuk kedepannya, sehingga dokumen-dokumen SPJ dapat dilakukan perbaikan lebih baik lagi.
Begitu pentingnya arsip, sehingga diperlukan adanya upaya dan tindakan perlindungan serta pengamanan untuk mencegah rusak dan hilangnya arsip tersebut. Mengingat peran arsip sangat penting, maka harus mendapat perhatian khusus. Dalam aktivitas kantor, diperlukan suatu sistem penanganan arsip atau manajemen arsip yang baik dan benar, agar arsip kantor dapat terpelihara dan mudah ditemukan apabila diperlukan. Sehingga keberadaan arsip benar-benar menunjukkan peran yang penting dalam mendukung penyelesaian pekerjaan. Bisa dibayangkan, ketika mencari dokumen yang sudah 2 tahun berlalu atau dokumen yang dianggap baru kemudian tidak ditemukan, atau ditemukan setelah menyisir semua dokumen yang ada, hal tersebut dapat menguras waktu yang ada, terlebih apabila dokumen belum juga ditemukan. Sebagai pegawai administrasi, saya mempunyai kewajiban untuk mengamankan dokumen negara. Dengan mengoptimalisasi data SPJ dengan centralized atau terpusat, penyimpanan di sini mempunyai satu lokasi, di mana semua hal yang dibutuhkan itu tersimpan dengan aman, teratur, dan mudah di-search atau dicari. Karena semua data SPJ yang telah diarsip sesuai tahun, bulan, dan nomor SPJ. Kalau butuh file SPJ apapun, pasti ada dan mudah untuk dicari, karena semuanya teratur. Ini bukan hanya untuk hal digital, tapi juga fisik, sehingga berkas-berkas yang sudah ada menjadi teratur. Jadi, apabila berkas fisik SPJ misalnya dibutuhkan bulan Maret dengan nomor 154, sudah ada tempatnya. Dengan adanya satu lokasi sentral, kita tidak butuh bingung, ini di mana ya? Pasti ada di salah satu kota yang mudah untuk di-search atau dicari. Sekian dari pemaparan video saya. Masukan dan saran sangat berarti bagi saya. Oleh karena itu, saya silakan untuk Bapak dan Ibu memberikan saran masukan. Aplaus. Ya, terima kasih Andi yang sudah mempresentasikan hasil aktualisasinya mengenai SPG, dan tadi sudah kita saksikan bersama video yang sudah dibuatkan oleh Andi. Mohon masukan untuk perbaikan aktualisasi HD ini. Silakan Pak Yaksa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap semuanya, Bu Vespa, teman-teman JT Manja, anak-anakku yang lagi laksar, Mbak Yeni, dan semuanya. Saya harus sampaikan apresiasi buat Hardi. Ya, teknik cara menampilkan presentasi ini buat semuanya nih. Kalaupun ada pertanyaan ini nanti dari penguji pasti sedikit. Kenapa? Dia tampilkan yang seperti Bapak awal selalu katakan. Sebelumnya seperti apa dia tunjukkan di situ. Lalu prosesnya seperti apa dia tunjukkan di situ. Setelah proses lalu aplikasi yang dia bukan dia ciptakan, yang dia aktualisasi seperti apa ada di situ. Ya. Nah lalu di ujungnya ada juga di situ, jelas punyanya si Hardi ini. Ya, Hardi enggak, tadinya saya underestimate untuk si Hardi, terus terang ya. Saya agak deg-degan kalau kan selalu saya bilang Hardi kamu voice-nya. Anda bisa menekan voice-nya pada saat presentasi. Ya, terasa anak ini tekan emosinya gitu ya. Hanya sedikit di voice-nya enggak balance itu ini. Bagus tatkala suara kamu jangan terlalu mendem yang di rekodnya. Nah, jadi dikasih ada ininya, ada tribelnya tadi itu lebih bagus ya. Soal itu nggak begitu pengaruh buat ini. Tapi materi semua yang disampaikan Hardi ini bagus ya. Cara menyajikannya, proses menyajikannya, dan ini kalau semuanya RRI nanti ada seperti Hardi ini aman.
Ya, aman, tertib. Cuma kalau saya ini kan di ujung akhir saja ya. Di ujung akhir saat kamu mau closing di tampilan kamu. Kalau ada seperti tadi, ujung akhirnya kamu hanya menyampaikan apa, Bu Vespa? Kebetulan mentornya luar biasa ini, mementorinya mulai diksi kalimat-kalimat yang dia sampaikan. Hardi tidak seperti biasa kalau dia ngomong kan, dia format betul, kosakatanya pun benar dalam menyampaikan kata-kata itu, gitu. Maka karena ini program dia ngomong tapi keluar di tulisan, program apa itu seperti di RRI kita kan di Pro 4 kan seperti itu. Kalau Hardi bilang SPJ karena diksinya enggak ini, maka di situ keluarnya SPG, ya kan, gitu. Nah, maka karena dia hanya mengikuti itu, ya. Gitu ya, jadi kayak semacam positioningnya apa Bu? Cepat apa gitu kalau yang dia inikan itu. Tadi di ujung akhirnya tadi apa? Aman teratur apa? Nah seperti itu ya. Ini kan memudahkan, aman kan? Aman, ibaratnya cepat, hemat gitu loh. Nah itu harus kamu rangkum jadi sebuah positioning hasil karya kamu itu, statement akhirnya itu. Kalau udah statement akhir, nah usahakan kamu nggak ngomong lagi yang panjang lagi tadi gitu lah sih. Jadi itu sebagai kunci, sudah dikunci dengan proses yang saya ciptakan ini, lembaga akan menjadi ini selesai. Nggak usah dijelaskan yang tadi itu, penjelasan itu kan sudah proses kamu ada di sana. Ya seperti itu. Nah dari materinya itu asik sih dengerin ini punya Ardi ya. Benar ya, nggak terasa ya. Padahal panjang itu punya Ardi. Panjang. Cuma di depan, di awal kamu mau mengantar presentasi itu nggak enak tuh. Mengantar Ardi kan pertama mau buka sudah action dulu, baru kamu kasih musik kan. Awalnya nggak ada ini sama sekali, itu nggak enak tuh. Itu kalau kamu mau buat blasting sesuatu yang akan datang sih lebih bagus gitu, karena kamu ininya ke komputer lalu ini gitu, justru yang nggak enak di situ. Setelah masuk di ininya itu enak tuh ya, gitu ya. Setelah masuk kamu langsung ada musik tadi itu lebih enak gitu kan, langsung kamu buktikan sebelumnya yang bertumpuk-tumpuk tadi ya, seperti itu. At least sih harusnya nggak banyak ini nih punya Andi nih ya, nggak punya banyak koreksi. Kebetulan saya ingin harusnya nih mentornya ngomong di ujung kan. Nah harusnya ngomong nih mentornya supaya apa, kamu nggak mungkin hanya simulasi, jangan-jangan, tapi statement langsung dari mentor gitu, itu penting gitu ya. Ini perhatian buat yang lain yang belum nih. Kalau yang sudah nggak apa-apa ya, yang belum harus seperti itu gitu. Semakin jelas, semakin ini pasti fasilitator nggak banyak pertanyaan karena sudah terpengaruh oleh video kamu gitu ya. Sudah, kalau untuk Adi saya pikir tinggal sedikit dimanisin aja gitu ya. Nah, dipoles saja gitu. Nah, untuk yang kalau saya tanya nih tadi kan kamu sudah membuat filenya itu mulai Januari sampai sekarang ya. Kamu bilang bisa ditarik materi itu, spreadsheetnya dari apa, lalu bisa bisa dibuka kalkulasi, butuh kalau beberapa bulan lalu kamu tarik masukkan begini itu. Kalau suruh praktek nanti kamu seperti apa? Maksudnya saya dicari file. Kamu kan bisa ini ditarik, lalu bisa dimasukkan di kalau dianu bersama-sama itu bisa langsung di situ kamu nanti. Hati-hati kalau sampai fasilitasnya minta coba tunjukkan ke saya, seperti itu loh. Pasti minta kan? Nah, karena kamu ini hampir sama punya April terkait dengan digitalisasi gitu loh. Takutnya coba buktikan ke saya, kamu tarik yang ini ke sini, dibuka itu gitu. Ya. Ya, itu saja sih Bu. Oke. Yang lain oke untuk Ardi. Tepuk tangan untuk Ardi. Terima kasih Pak. Memang
kata Bapak tadi, mungkin Adi nanti pasti seperti April kemarin dia kan minta ini percepatan ya April, hanya dia minta juga itu misalnya di link ya siaran sekian jangan, jadi dia minta itu. Kalau si Ardi kan SPJ ya dari bulan berapa? Januari, Februari, Maret. Nah itu nanti dia pasti minta dibuka itu. Coba kamu lihat yang Januari kamu lihat. Nah nanti di situ kan berarti sudah ada di sana itu di dalam aktualisasi Adi itu sudah ada, maksudnya bulan Januari mulai dari mana dulu, dokumen apa dulu, pasti sampai habis itu, gitu seperti itu. Kan Adi sudah simpan semua kan? Sudah. Ya oke situ. Mungkin penambahan yang di awal merasa terasa masih agak gersam nggak Pak? Tiba-tiba langsung RRI langsung selesai gitu. Mungkin agak diperhalus lagi ya Pak, gedungnya kita apa gitu ya. Kenapa kamu pilih gedungnya ngambil yang itu? Saya tanya tadi. Saya Iya. tanya itu. Jujur orangnya cuma karena aku main di sana tuh. Duduk. Iya. Ngambil gedungnya yang jelek dan Ada logonya itu aja. Kan bisa ambil logo sini ada juga. Yang ada Tanjung Pinang sini ada kan, langsung shot ke sini, cantik gitu loh. Jadi gitu, lebih keren. Kalau yang itu cuma langsung selesai menghilang. Ibu pengennya tadi tuh liatin dulu yang lain gitu Ben. Walaupun sebentar, ya jadi agak cantik gedung kita itu loh. Jadi pengujinya yang lain juga melihat, wah ternyata RRI Tanjung Pinang keren ya, gitu loh Mas Ibu. Ya mungkin yang lain ada Pak Hanif silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Darma dan teman-teman semuanya. Siang ini kita beruntung bisa mengikuti presentasi dari Mas Ardi. Tapi Mas Ardi adalah kalau Pak Darma tadi bilang underestimate itu benar, saya juga khawatir tadi. Tapi setelah presentasi gitu ya, itu Mas Ardi cerdas banget karena dia akan belajar dari teman-teman semuanya itu, dari teman-teman yang pertama, kedua, dia menyempurnakan dia. Jadi kalau orang Jepang itu seperti itu, jadi dia nunggu yang terakhir tapi lebih perfect gitu, lebih perfect. Dari kronologisnya, urutannya itu sudah bagus. Kalau saya mengikuti saya langsung dong benar apa yang kamu sampaikan. Cuma mungkin kalau saya boleh meminta, boleh dong minta statement dari Pak Darno selaku kepala RRI di sini. Jadi itu nilainya mungkin lebih tinggi. Tentang apa? Tentang misalnya tentang kemanfaatannya atau bagaimana lagi, mungkin itu lebih bagus lagi. Kemudian juga itu Mas, kalau kita bicara tentang mendokumentasikan kan memang tadi sudah menginputnya gambar-gambar yang kelihatan kotor banget itu kayaknya jangan dimunculkan di situ lah, di itu. Memang benar kalau memang kondisinya seperti itu, tapi agak ditata agak lebih bersih dikit lah, mungkin itu lebih mencerminkan kinerja kita dan sesungguhnya itu kan. Kalau kamu kan memang dari yang analog mainstream menjadi sebuah digitalisasi gitu kan, artinya gitu. Mungkin itu juga bisa mencitrakan RRI Tanjung Pinang ya, yang memang kalau tadi kita muncul yang opening itu langsung gedung yang mewah itu mungkin lebih karena kan kalau cinta itu pandangan pertama ya, terus jatuh cinta kan, itu juga gitu. Kalau kita mau presentasi juga gitu, begitu muncul tuh klik dulu, wah gila gitu kan, baru kamu arahkan pemirsa itu untuk mengikuti apa yang sedang kamu kerjakan tentang dari saya tadi itu proses. Kalau yang prosesnya tadi bagus banget sih, saya sudah bagus sampai kesimpulannya itu sangat bagus banget kamu bisa membandingkan yang dulu kayak gini, yang sekarang kayak gini, praktis, kemudian juga kamu taktis sekali lah pada saat kamu presentasi kayak gitu. Mungkin hanya itu, cuma mungkin kalau misalnya kita boleh memilih plan A, plan B, kalau misalnya Mas Adri, cobalah kalau presentasi yang langsung itu yang mungkin kamu juga harus mempresentasikan. Mungkin itu aja ya. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Mas. Terima kasih Pak Hanif. Ya mungkin ini masukan paling bagus juga ya untuk Ardi ya. Paling tidak kan nanti ini kan videonya kan akan dipoles lagi gitu, jadi lebih halus lagi gitu dari masukan-masukan Bapak tadi seperti itu. Pak Ananta silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nggak menyangka gitu ya. Hampir tiap malam menemani dia di sini. Saya pikir kapan jadinya si Ardi ini? Kata tiba-tiba sudah jadi, itu luar biasa, di luar ekspektasi saya ya. Di luar ekspektasi saya. Jadi wah, tadi sampai tadi jam pagi gitu ya. Di sudah selesai belum? Belum. Aduh, saya udah deg-degan belum jadi deg-degan. Ini kapan jadinya katanya luar biasa ternyata. Memang di awal seperti kata Pak Dano tadi agak kurang mulus ya. Ini bisa diubah, jadi lebih jadi ada matching gitu ya, bisa ada kesatuan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dari awal sampai akhir gitu di video tadi. Ya itu memang pertanyaan-pertanyaan itu pasti akan ditanyakan oleh penguji mengenai bisa nggak kamu, sama saya juga yang tanyakan sama April waktu itu, kalau kenapa harus pakai Microsoft pun kita nggak bisa. Sama juga misalnya sekarang begini, itu kan kita itu biasa ke 3 tahun ke belakang partisipasi itu masih tetap harus dipres jadi, dan itu hanya kamu bilang tadi hanya 20 giga, berarti tidak berbayar ya. Nah, gimana cara mengatasinya supaya Bapak memang harus beli aplikasi itu yang secara memang kita secara resmi atau bagaimana? Karena arsip-arsip itu tentu lebih dari 20 giga ketika misalnya 3 tahun ke belakang. Karena boleh satu juga pasti 3 tahun ke belakang itu pasti akan dipresen juga sampai sekarang saatnya itu kan. Itu yang saya ingin tanyakan gitu, nanti bagaimana cara ngatasinya itu supaya jangan sampai nanti itu akhirnya kamu pilih aplikasi lain yang misalnya yang ini gratis itu kan, nanti malah lebih lagi kita lebih susah lagi. Saya rasa itu mungkin yang saya tanyakan di untuk selanjutnya luar biasa. Jempol 2 saja. Saya menjawab pertanyaan Bapak. Jadi itu kan 20 giga untuk penyimpanan. Itu saya usahakan karena berformat gambar itu ke PDF Pak. Ada websitenya PDF contohnya. Jadi untuk mengonvert itu file yang tadinya besar menjadi kecil, Dikompres ya. Sehingga 20 giga itu untuk 1 bulan itu cuma makan sekitar 100 MB. Oh, kecil berarti. Terus untuk misalnya aku mau ini Pak, saya akan membuat email baru misalnya LPP RRI Tanjung Pinang arsip 1 dan seterusnya gitu. Tapi tetap satu email. Emailnya pasti baru Pak dibuat. Terus diperbarui email berarti. Kalau diperbarui sih jadinya berbayar gitu. Hah? Berbayar. Oh ya, itulah makanya kan, jadi kayak kemarin atau yang Solusinya sebelumnya sih gratis kan. Itu. Solusinya saya itu Pak Berbayar. baru gitu kan. Jadi dapat 20 giga lagi. Ya. Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih Pak Anita. Mungkin saya khawatirkan gitu. Ya, anak kemarin itu saya lihat bagus videonya. Bagus banget. Ada tujuan Bapak, ada semua. Jadi pada waktu dia sosialisasi dengan Pro 2 apa itu betul-betul sama anak nampang gitu. Jadi dialek itu memang sudah keluar di situ. Mestinya dari coachnya itu dan penguji video itu udah ini udah pembuktian Ya. daripada Yana memproseskan di situ itu Pak. Ya. Malah pembuktiannya nggak ada, cuma Yana menyampaikan secara ke penyampaian itu kan lewat seminar. Ya. Jadi hasilnya nggak perlu lagi mestinya, tapi coachnya kayaknya tidak setuju Pak. Sehingga pada waktu itu Yana lebih banyak mempresentasikan seperti dia rancangan seminar. Pada waktu mutar video dipercepat. Jadi kayaknya mereka tidak melihat sosialisasi ke penyiarnya, ke narasumbernya tentang dialek itu. Nah itu loh Pak. Jadi mereka itu sepertinya lebih, karena mereka ini CPNS, jadi mereka lebih disuruh apa ya Pak ya, agar bisa tampil ke depan seperti itu. Tapi bukan hasilnya, saya lihat seperti itu. Beda dengan April kemarin, coachnya mempersilahkan. Nah ini saya yang khawatirkan tuh berbeda-beda coachnya itu loh Pak. Ya. Nah itu. Jadi kalau seperti itu Habdi harus punya 2 alternatif. Ya sama kayak ini, dan ini juga harus kayak gitu. Harus disiapkan presentasi yang PowerPoint, disiapkan. Nah, sebetulnya bisa diakalin. PowerPoint pun
pendek-pendek itu bisa ditampilkan video gitu. Kan PowerPoint kan. Iya. Kalau videonya ini komedi berapa 8 menit gitu, kamu bisa khusus yang untuk kamu aplikasikan itu. Jadi dicolong di situ, tapi presentasinya harus pakai aplikasi, ya kan? Yang bisa ditarik langsung ada videonya seperti itu. Ini bisa pakai Di linknya masukkan di situ, gitu kan? Itu cara ininya. Jadi tetap ada suara kamu, ini dipotong, masukkan di situ. Tapi harus pinter-pinter kamu buat PowerPoint-nya itu. Iya. Bahasanya kalau anak sekarang kan buat jebakan Batman-nya dibuatkan juga. Iya, jadi mana yang akan diserang oleh penguji itu justru dikasih lubang di situ. Seperti itu. Malah itu Mas, malah lebih bagus lagi. Kalau saya bikin video yang itu yang malah menguatkan banget. Pertama, nilai kamu juga mempresentasikan juga bagus. Terus kamu bikin desain konten yang di video itu juga lebih bagus lagi. Kan hanya dibalik sekarang gambar tadi kamu jadikan foto ibaratnya, kamu jelaskan. Ya kan? PowerPoint-nya kan begitu kan? Yang lalu kan tumpukan seperti tadi. Kalau yang sekarang kamu menjelaskannya sudah ada di gambar. Sebenarnya video itu tidak usah ngomong pun sudah membuktikan. Harusnya penguji itu lebih yang seperti ini. Karena ini pembuktian nyatanya belum tentu yang PowerPoint itu akan menjadi benar nggak nih? Kan gitu. Kalau kayak gitu, misalnya nanti kalau benar-benar sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Darto tadi itu, kamu tuh hanya mengantarkan inilah yang kamu laksanakan, terus suara kamu di video tadi tuh, terus kamu jelaskan dikit lagi, terus kamu antarkan lagi ke video yang berikutnya lagi. Itu juga. Jadi tekniknya begini yang kita maksud. Sebelum saya punya aktualisasi ini kan kamu foto gambar tumpukan seperti tadi. Kan kamu harus ngomong tuh. Bisa saja bentukmu itu tetap video, kamu ngomongnya live. Sekarang ngomongkan. Mengantarkan aja. Nggak mengantarkan gitu loh. Jadi Bapak Ibu atau Bapak penguji inilah kondisi dalam bentuk PowerPoint tapi video juga. Bagus itu. Nggak ngomong. Ini kan hanya menghindari. Dia supaya kamu tampil bisa ngomong di depan public speakingmu itu kayak apa gitu loh lah. Gitu. Paham ya maksudnya ya? Masih tetap video tapi bukan di tapping. Kamu harus ngomong gitu. Ada suara kamu. Ada suara kamu saat tampil sekarang maksudnya. Iya. Sebenarnya gini, Mas. Videonya itu Mas Adri, tidak ada suara gitu. Sebenarnya gini nih. Sebenarnya kamu itu kan orangnya itu percaya diri banget. Kalau menguasai. Saya lihat kayak gitu Pak. Ya. Contoh yang nyata kemarin kamu begitu fashion show itu kamu pede banget kan? Karena kamu menguasai itu, pasti kamu menguasai banget. Jadi kamu pede itu ya enggak? Kamu gitu. Saya lihat saat nilai tentang psikologi komunikasinya itu. Nah begitu kamu muncul di presentasi yang berbau ilmiah kayak gini, kalau kamu memang sudah menguasai, kenapa nggak percaya? Kenapa sih? Harus percaya dong. Gitu ya, harus percaya karena kamu tahu benar tentang itu. Sehingga harus percaya. Apa yang menjadi kekurangan itu nggak ada kan? Padahal mengatakan perfect, sempurna, ya enggak. Saya mengatakan karena kamu tuh ambil dari teman-teman yang lainnya bagus, semuanya mengatakan bagus. Ya. Sehingga kalau misalnya suruh memilih plan A, plan B kan kalau misalnya kayak gitu terus oke sih, nggak jadi masalah ya Pak ya. Iya. Ayo misalnya, Mas, saya pengen coba kamu presentasi sedikit. Nah itu yang menjadi kalau kita nggak mempersiapkan kita jadi nilai kamu yang 100 itu bisa berkurang banyak. Padahal itu bagus banget gitu. Itu Mas. Jadi hanya kamu mempersiapkan videonya ini nggak ada suara kamu, tapi kamu hafal betul adegan per adegan dari video ini. Kamu menjelaskan tappingnya itu. Gitu. Jadi kalau kamu sekarang di depan, videonya ini saya off-kan ini, kamu harus bisa menjelaskan yang kata-katamu itu dalam bentuk langsung live sekarang kepada saya. Kan jadi begitu. Saya akan mengelabui fasilitator saya maju oke, nggak pakai video, nggak ngomong, saya setel video saya. Sama aja presentasi saya kan, tapi saya harus ngomong. Bapak Ibu penguji, inilah kondisi real. Sebelumnya itu kondisinya seperti ini. Kan nggak harus PowerPoint, nggak harus ini nggak apa-apa. Videonya keluar, oke? Tapi kamu harus apa step by stepnya. Habis ini nanti video saya ini, saya menjelaskannya ini, gitu, ya kan? Nah, seperti itu. Malah bagus Mas. Karena saya itu kalau mengikuti seminar-seminar itu dengan narasumber yang dia itu hanya menyampaikan video itu, saya lebih menarik dibandingkan PowerPoint. Tapi mungkin itu alternatif ya Pak. Jadi Alternatif. Kalau misalnya ini boleh ya ini aja. mood
mudah-mudahan coachnya kamu sama kayak seperti April gitu. Dan ini kalau untuk di TU itu Pak Sajan itu kayaknya dia yang pengujinya Pak. Pak Sajan itu betul-betul dia mengerti aplikasi. Aplikasi. Jadi mungkin dia lebih bagus enak kayak April kemarin. Kemarin kamu Malahan dia siapa? Pak Sajan. iya sudah Pak TU itu masih Pak Sajan. Malahan dia menyarankan untuk pestana itu kalau bisa seperti April buat video kayak gitu. Nah, seperti itu. Ya, Iya, mudah-mudahan itu beda dengan yang anak kemarin. Iya. Nah, seperti itu. Padahal yang anak kemarin itu udah keren videonya, ada dukungan bapak, ada itu. Iya. Kok bisa ke situ maksud Iya. saya itu Pak? Karena kalau yang videonya bisu, nggak ada suara saya, nggak boleh ini kan nggak keluar suaranya, ya kan? Kamu mau jelaskan inilah pendukung dari anu saya, nggak ada suaranya, karena kamu presentasi langsung dalam posisi itu kan, gitu. Kalau yang tadi bisa dikeluarkan gitu loh. Bisa saja sih kamu mengeluarkan untuk isi itu, tapi kan report nanti, ya, gitu loh, ya. ya, bikin dua material. Bikin dua ini, siap ya? Nah, gitu harus ini. Semangat Adi. Karena Adi ini kemarin setelah ini 1 minggu ya? 2 hari, enggak 2 hari ya. Ini waktu itu hari apa waktu rancangan seminarnya itu? Sehari, nah itu Pak. Sehari, jadi setelah ini habis seminar, Ardi. Jadi Bapak itu masih hangat banget di sini. Makanya dia bilang, wah kamu plagiat ini dia gitu. Ituin Ardi. Plagiat tuh nyontek Yang copy paste loh, copy paste. sama kayak ini. Ya itu namanya. Karena dia mikirnya ke Google Drive gitu. Dan mungkin juga rancangan ininya itu hampir sama PowerPoint-nya itu Pak. Oh iya. Nah itu, Ya. ya makanya bisa nggak kamu diganti begitu untuk kan? Saya tunggu Sabtu ya begituin. Iya. Sabtu malam minggu itu diulang lagi. Jadi Sabtu malam minggu kita ulang lagi Pak, ujian lagi. Jadi Iya. berapa hari itu ada ngejar, sebab kamu pakai cari aplikasi yang bukan Google Drive, dapat lagi itu Pak. Terus saya bilang kamu ganti PowerPoint-nya jangan sama kayak ini, walaupun beda kok, tapi mungkin tampilannya mirip-mirip Pak. Ya, ganti warna, ganti bentuk sehingga dia sudah. Ya udah pas waktu Abi tampil, Abi bilang ini saya bilang Pak ini udah ganti aplikasinya bukan lagi Google Drive tapi Mega. Oh ya, coba selesai ya sudah. Mohon maaf ya, ini malam itu aja Pak ternyata. Memangnya nggak mau sama gitu. Nah ini saya khawatirkan nanti seperti itu juga Pak Sajan ini. Tapi yang mudah-mudahan enggak ya. Makanya insya Allah nanti Ibu bantu deh. Ya, siapkan dua ini harus Iya. apa-apa pokoknya mau ini kan mau masuk gelanggang ya. Kalau di gelanggang itu harus punya Berani. ya, kamu siap-siap untuk ngomong di depan pengujinya. Iya. Kan? Misalnya. Masternya gimana? Ini terpisah nggak dari track itu yang dia punya apa cool editnya itu antara suara dan gambar terpisah nggak? Apa disediakan satu? Jadi satu bisa dipisah Pak. Bisa dipisah. Yang bisa bisa makanya itu yang di masternya itu bisa antara track 1 dan 2 yang Bisa. video bisa. Bisa. Track apa visual gitu ya. Bisa aja gitu. Jadi gampang nggak usah lagi itu bisa dilihat. Ya, kalau video bisu kan kamu nggak perlu bikin Iya. tampilannya RRI yang anu itu nggak penting, sudah nggak mempengaruhi karena untuk mengelabui itu kalau itu ada sound effect-nya, ada ininya untuk membangun imajinasi itu kan seperti tadi kamu ada RRI-nya dulu terus anu dulu. Kalau kamu mau presentasi itu mau ngomong apa kamu? Sekian second yang untuk di depan itu kan jadi mempengaruhi ini kan, beda. Kalau video dengan kata-kata itu akan berbeda gitu. Kalau enggak video dulu kan kamu muncul setelah video itu kan beda. Itu juga kan Iya. seribu bicara. Pokoknya Bapak tadi itu loh video kamu itu yang pertama seperti itu kan cerita lagi ya itu lebih ya gitu. Kalau kamu mau tempel yang dukungan bapak, tempel harus di belakangnya ibu. Ibu tadi kan di mentor ngomong kan, oh iya memberikan mentoring ke kamu kan. Habis itu harus saya yang terakhir pada gitu. Ya, kalaunya seperti nanti itu. nilainya Nanti buat teman-teman semua harus begitu. dari Setelah saya mentornya mau ngarahkan apa intinya, baru bapak saya akan betul-betul ini menjadi bagian dari untuk meringankan lembaga kan seperti itu. Harusnya kalau dapat anu seperti itu tuh nilainya tinggi gitu. Iya.
karena teman-teman kan baru CPNS nih, itu sudah langsung kepala RRI-nya yang ada di situ. Iya. Kiranya siapa sih? Gitu. Iya, nah ya. Inilah sebenarnya diklat PIM 4, PIM 3 kayak gitu. Iya, Perubahan juga sama. Iya. Ini udah cukup bagus ya Pak. Mereka Bagus. PNS sudah kayak Kayak apa PIM ya? 4 ini. Iya, PIM 4 gitu loh, iya. Kayak anu kerja kita ya Pak. PIM 4 tuh yang kasih-kasih itu. Nah itu kayak begini, yang gini, seperti itu. Karena sebenarnya teman-teman itu kan diminta sebagai Itu agen kan perubahan SPI. lembaga ya. Iya. Perubahan lembaga itu memang tidak hanya masuk terus kerja mengikuti segala tapi bagaimana kita menghadapi digitalisasi yang seperti ini kamu bisa dioptimalkan sehingga bisa membantu kinerja lembaga RRI Tanjung Pinang yang kalau kamu nilai pasti tinggal jauh kan. Bagaimana BMN aja masuk kayak gitu coba. Nah saya butuh Mbak Mei tentang dokumentasi saya butuh kan kayak seperti itu sehingga nanti kedepannya itu kalau ada pemeriksaan itu lebih enak bisa online dari sana ya Pak orangnya nggak sih langsung di oh iya bagus Pak. Jadi memang RR itu dari tahun 99 itu nggak ada penerimaan PNS, otomatis harus semakin berkurang SDM itu, terutama di keuangan. Dan terlihat sendiri di kita kan hanya 4 orang. 4 orang ini kalau membuat kayak ini proyek perubahan ini kan dia butuh waktu juga karena sedangkan tugas dia tuh udah numpuk. Tugasnya dia dan usianya juga Sudah itu. Sudah numpuk. sudah lebih dari sekarang. Bisa. Udah bisa tarik ya. Ya. Kita nggak bisa lagi Jadi ya. untuk dia melaksanakan tugas harian pun itu udah syukur. Apalagi dia mau cari proyek perubahan, maksudnya hal-hal apa sih yang bisa mempermudah di keuangan itu udah nggak terpikir lagi mereka. Nah, RRI sangat bersyukur dengan kehadiran adik-adik ini semua. Dengan begitu kami jadi punya ternyata di keuangan tuh masih banyak yang harus diperbaiki. Yang bagaimana sih yang dulu tuh manual lalu sulit harus menjadi tidak sulit lagi, tidak manual lagi. Tapi ada hikmahnya. Ada hikmahnya moratorium selama berapa belas tahun. Ya. Jadi anak-anakku tahun 1999 itu terakhir RRI dapat pegawai negeri sipil. Ya, saya yang terakhir Pak. Oh, ibu terakhir. 99. Nah, itu terakhir, bayangkan Ibu Pespa yang masuk, setelah itu baru Evi masuk. Iya, betul. Bayangkan itu, ya kan? Berapa puluh tahun. Setelah saya dapat dana, Waktu saya itu setiap tahun pasti ada. Ada. Setiap tahun tuh ada pegawai baru, CPNS terus kan. Saya mikir, teman adik-adik mikir sekarang berapa generasi itu putusnya tuh. Iya. Ya kan? Berapa puluh tahun, maka jenjang itunya juga terlalu jauh sekarang ini. Iya. Nah, bayangkan sekarang baru masuk KEP kan, terus kamu. Ini kan yang kedua nih. Seperti itu. Maka ngejarnya itu ketinggalannya, bukan ngejarnya, ketinggalannya jauh banget. Iya. Seperti kemarin main ke saya, Pak ininya, lah iyalah di situ orangnya cuma itu juga. Iya. Barangnya yang sudah nggak karu-karuan gimana gitu kan. Ada Nah, SDM. maka nanti mudah-mudahan masuk Mei lagi. Ya. Masuk sipa lagi berikutnya begitu. April, Rizka gitu kan. Nah, RRI akan dinamika untuk Semakin digitalisasinya. bagus administrasi. makin bisa menjawab tantangan yang ada di lembaga yang lain. Ya. Udah semuanya lembaga. Serius. Apalagi yang namanya polisi, wah setiap detik berubah dia. Yang berubah itu selalu ada kayak gitu. Nah teman-teman itu kita jadikan agen perubahan dari disiplinnya, cara berpakaiannya, kesiagaannya, melayani, Etikanya. semuanya. Kamu harus bandingkan dengan teman yang P3K. Kamu jadi role model, jadi agen perubahannya. Sehingga nanti ada pembeda yang sangat tinggi Pak. Kamu jangan money oriented, hilangkan itu. Yang dan kamu bagaimana mencintai lembaga yang besar ini, kamu mendapatkan uang dari lembaga yang besar ini. Kalau saya mendiaman sampai kuliah UGM saya bekerja itu dari NND. Kamu juga harus berfilosofi seperti itu. Saya makan, minum, bisa kos, bisa berikan uang ke orang tua dari gajinya sehingga kamu sudah waktunya untuk memberikan yang terbesar untuk lembaga kita yang besar ini. Jangan sampai lembaga yang lain itu mencibir kita, tapi kita harus bela yang benar sehingga mereka itu tergugah untuk melihat ternyata itu orangnya modern, milenial, pakainya juga keren kok, cerdas kok, yang gitu. Karena kedepannya ini calon-calon pejabat itu dari kalian CPNS bukan dari P3K. Nah, gitu loh. Jadi ini punya
RRI ini punya kalian gitu loh, punya kalian, jadi PNS, nah terus berjuang, masih panjang jangkauan kalian mesti panjang. Jadi kami 2, udah mau 3, 4, 8-8-nya dari sini ya. Iya. Jadi saya Bapak mau tanya gini, saya dulu saya mengalami seperti anak-anak ini. Pada saat saya masuk melihat orang lain senior kita begitu tuh, saya pengen bisa kayak dia gitu. Gak tahu kalau adik-adik sekarang seperti apa. Di hari radio sekarang ini kan hari lahirnya radio nih. Kalau saya dulu kebetulan di kantor pusat ya kan seperti itu. Gitu. Kalau namanya hari radio itu dibuka semuanya di hall itu depan itu dibuka begitu seluruh karyawan, karena di karyawan di Jakarta kan banyak banget ya yang namanya saya ini kan stasiun operasional di RRI Jakartanya itu saya masuk tuh karyawannya 650 karena di seni Jawa aja hampir 60, seni Sunda 60, orkes simfoni itu hampir 100 sekian, itu kan banyak banget gitu ya. Bayangkan seluruh sana ada direktorat, ada ini, itu jadi satu, banyak banget orangnya. Dan saya ngeliat tuh orang RRI itu ngomong kok enak-enak gitu. Semua senior kita tuh ngomong tuh kan Bu, terus di radio, di mikrofon tuh enak, terus memilih katanya tuh nggak pernah meleset gitu. Gitu kan. Nah itu saya pengen tuh anak-anakku nih akan menumbuhkan rasa cinta. Aku bangga nih jadi orang RRI gitu loh. Gitu. Bapak masuk dulu gajinya tuh hanya 12.500, naik menjadi 16.500. Ingat kan? Terus 26.000 sekian kan, naik menjadi 42.000 sekian. Saya ingat betul itu. Gitu ya, tahun itu ya, gitu ya. Bayangkan kamu belum lahir tahun 85. Bapak masuk Belum direncanakan. Itu main. Nah saya ingin kalian punya rasa itu. Saya bangga kerja di RRI. Saya orang RRI. Gitu. Seperti itu. Jadi apapun kegiatan yang ada di kantor ini ikuti, karena itu akan memberikan nutrisi kepada kita, namanya pikiran kita, ini kita gitu. Seperti Yana orang siaran nanti teman-teman, dia bisa, di otak kamu harus bilang saya mesti bisa, gitu. Saya dulu masuk hanya sebagai orang seniman ini kan, nulis naskah tuh begitu, dia pinter ini aja, lihat saja kalau begini bisa gitu ya. Dan tulisan saya bisa dibaca oleh ini, begitu gitu. Ternyata di RRI itu nggak seperti yang saya bayangkan. Kalau di naskah kan hanya bicaranya, tulisannya mungkin RRI. Coba kalau dibaca hanya tulisannya begitu. Kan hanya RRI toh. Tapi tak kalah diucapkan RRI itu kalau dikasih sound, dikasih background menjadi beda. Ternyata saya begini ya, hanya kata yang seperti ini aja maknanya bisa nyuruh, bisa menangis, bisa apa seperti itu. Nah itu maksud saya, walaupun kalian nggak di siaran, itu harus masuk di roh kita, di jiwa kita. Aku cinta nih sama lembaga habis yang begini sudah memberikan nutrisi buat saya nanti gitu. Saya nanti dapat pasangan juga dari, karena saya di RRI gitu loh. Kebetulan Bapak kan pasangannya orang RRI gitu. Ini seperti itu gitu. Saya ingin mencintai lembaga ini gitu. Ya Pak, jangan seperti, karena apa? Saya apalagi teman adik-adik sekarang kan dapat tunjangan kinerja. Dulu mana ada ya Pak Anif ya. Dulu hanya gaji itu aja. Seperti itu. Tetapi karena kita cinta ya Pak, karena dulu yang namanya lagu tuh Mbak, kamu tuh nggak bisa download, kamu harus beli kaset. Nggak ada digitalisasi itu belum ada, multi apa lagi kan, nggak ada transformasi digital itu belum ada. Sehingga kalau saya siaran biar hebat itu saya beli kaset yang banyak, saya muter pendengarnya banyak banget gitu ya. Dulu kan itu masih kayak gitu cobanya. Nanti kalau cari request lagi yang ketiga saya pasangnya butuh waktu 10 menit untuk mengupasang lagu itu. Kalau sekarang misalnya request lagu ini langsung kan. Tapi kita tahu ya Pak Hanif ya, saat muter itu dia terdengar berarti pas itu lagi. Ya, dia ada kayak jeda sedikit, walaupun dulu hanya kayak gitu ya. Seret, belum dikit, itu pas tuh. Putar lagi. Terus kalau apa di kaset tuh diputar kanan sedikit, biar pas itu ya. Nah dulu itu saya itu mau berkorban beli kaset untuk pendengar saya. Iya betul. Dari gaji saya itu jawabannya aja. Termasuk majalah-majalah. Banyak untuk RRI biar jangan ketinggalan lagunya dengan radio swasta itu. Iya betul. Itu. Jadi
Jadi saya ingin mentransformasikan tentang pengalaman lama itu. Kalau kecintaan lembaga itu wajib karena kamu dimanapun itu kalau misalnya itu keren gitu, cantik, pinter ya, yang gitu saya ingin yang seperti itu, membangun branding yang seperti itu. Jadi dari itu jangan seperti jadul ya gitu ya. Itulah yang harus menjawab tantangan itu. Ya, jadi betul-betul ke depannya benar. Ya. Itu kecintaan kita sampai hari itu karena tahan berkorban. Ibu dulu honornya itu tahun 92 tuh honor saya masih 6.000 ya Pak. Itu ngasuh acara nuansa remaja. Itu benar kata Pak Hanif, beli kaset sendiri, majalah sendiri. Tapi karena saya cinta banget sampai era itu saya pengen acara saya itu banyak pendengarnya. Begitu nuansa remaja diasuh sama gini gitu toh. Wah, pecintanya udah banyak banget. Jadi fansnya banyak karena dia tahu kalau saat nuansa remaja itu tentang anak-anak remaja, lagunya pun baru-baru. Nah itu Satu aja diingatkan gini, Bapak Sumaya, teman jadi jangan mencari kaya di era ini. Ya. Nggak bisa kalian cari kaya, tapi cari berkah. Karena saya waktu nikahnya tahun 2021 itu masih 325.000 gaji saya tahun 2001. Coba bayangin, tahun 2000 300. Nah kan kejadian itu berapa di swasta ya kan? Nah jadi nggak apa-apa, tapi bertahap, tapi berkah. Makin sejahtera. Pengen itu makin sejahtera ya Pak ya. Ya, sekarang makin ini lah. Ya. Saya ingin, kebetulan kan adik-adik pasti punya IG, punya Facebook, punya Twitter, punya apa kan? Seluruh kegiatan yang kalian ikuti itu blasting di situ. Jadi bagian dari promosi itu bagian dari kecintaan kalian terhadap lembaga ini berarti. Kalau kemarin Vision Week kita nggak dipublish di masing-masing berarti nggak cinta. Bapak ada yang kalian ketawain aja saya publish, bodoh amat saya. Iya, saya bilang begitu. Tanya ibu. Iya. Bapak sama ibu pada ketawa kan, memang harus diketawain. Itu apa? Sesuatunya biar beda gitu loh. Nggak apa-apa gitu loh. Dan itu perang di media sosial kan, dengan era yang lainnya. Iya. Jadi antar kalian tak nanti kan satu angkatan pasti banyak seluruh Banyak Indonesia kan komunitasnya kamu. akan saling ini kamu Tanjung Pinang seperti apa kan kalian harus tunjukkan itu. Ini loh gua lagi bergaya-gaya nggak apa-apa gitu loh. Kalau hanya diam-diam saja ini apa Yana gimana kalau di Tanjung Pinang nggak ada kegiatan nih jadi gitu ya semuanya nih. Tapi Pak, kita dapat alhamdulillah yang ini cerdas-cerdas semua Pak. Ya. Dari saat awal saya pertama kali saya masukkan mengajak mereka ngobrol, baguslah gitu kan kalau mereka tuh suka ini kan cerdas-cerdas. Kalau untuk rekrutmen yang angkatan sejak Evi itu semuanya cerdas karena sudah masuk kalian bisa administrasi itunya kan sudah terpilih. CPNS kalau diterima itu pasti pintar. Karena katanya susah untuk saya. Kita dulu kan kita terima, ayo siapa yang mau masuk ke negeri, ayo siapa pada dapat kalian. Maaf ya hari ini jadi banyak ngomong nih. Adi yang saya dulu ajak ayo ke lawan. Ya. Berbagi pengalaman. Masih berdiri. Ya. Sampai nggak mau orang. Jadi begini, ini pembelajaran buat kalian untuk public